Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita belajar kembali pada mata kuliah Basic Jurnalistik dan topik kita kesempatan kali ini adalah tentang Introduction to Public Relation ya. Mudah-mudahan akan semuanya diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat belajar pada hari ini. Jadi pada hari ini kita belajar tentang PR ya, Public Relation. Oke, baik. PR atau public relation itu is a planned, sustained, and evaluated process, which means by two-way communication technique seek to build mutually beneficial relationship between an organization and its public. Mari kita lihat. Jadi PR itu sendiri merupakan suatu proses pekerjaan yang plan ya, terencana, sustain, itu berlanjut terus ya. Evaluated, ada evaluasinya, yang means two-way communication technique. Jadi dengan melakukan teknik komunikasi dua arah ya, seek to build mutually beneficial relationship, dengan tujuan untuk mencari hubungan atau makna yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan publik ya, atau masyarakat umum ya, kira seperti itulah ya. Nah, public relation is the process of maintaining favorable image and building beneficial relationship between organization, public, communities, group, people it serves. Jadi, pada definisi lain, PR itu juga mengatakan bahwasanya proses dari mempertahankan image. Nah, image ya, dan building beneficial relationship. Jadi sama tadi ya. Jadi bagaimana membentuk suatu hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan, kelompok masyarakat, kelompok-kelompok tertentu, dan juga orang lain terhadap serve. Nah, jadi tentang pelayanannya. Jadi PR itu dia lebih banyak melakukan proses komunikasi yang tujuannya adalah untuk menjaga image dari perusahaan yang akan disampaikan kepada masyarakat umum melalui serves. Bagaimana jasa-jasa atau pelayanannya ya. Okay. Unlike the advertising, which tries to create favorable impression through paid messages, public relation does not pay attention and publicity. Jadi kalau kita bicara tentang iklan katanya, jadi PR ini tidak seperti iklan yang mencoba untuk menghasilkan impress ya, kesan yang baik melalui pesan-pesan yang berbayar. Nah, jadi kalau iklan kan berbayar ya. Kalau PR ini dia tidak seperti itu caranya, tidak berbayar, tapi dia lebih kepada memberikan suatu perhatian dan mempertimbangkan dari publik. Ya, kira-kira seperti itu ya. Instead, PR strive to earn favorable image by drawing attention, newsworthy and attention-worthy activities of the organization and its customer. Jadi, sebagaimana tadi, PR itu dia lebih mengutamakan kepada bagaimana menjaga image-nya, image perusahaan, karena image perusahaan itu penting. Jadi dengan adanya image perusahaan yang bagus, maka orang akan ramai dalam membeli produk mereka atau ingin berinvestasi di perusahaan mereka. Oke, bagaimana caranya? Dengan memberikan atensi atau perhatian kepada aktivitas-aktivitas yang layak atau berdampak kepada masyarakat dari perusahaan kepada customer-nya. Jadi dengan adanya hubungan antara customer dengan perusahaan dan customer, itulah PR itu. Dia menjadi jembatan antara dua belah pihak ini. Oke. Jadi untuk alasan jelas katanya PR itu adalah free advertising. Jadi PR itu sendiri adalah seseorang yang menjadi iklan. Nah, jadi pekerjaannya itu di samping promosi informasi dari perusahaan, dia juga menjadi iklan bagi perusahaan itu sendiri ya. Apa sih tujuan dari PR itu sendiri?
Apa tujuannya ya? Yang pertama itu adalah build and maintain a positive image. Jadi jelas saja pekerjaan seorang PR atau public relation, dia harus membentuk dan mempertahankan image positif. Jadi bagaimana caranya supaya image positif dari perusahaan itu selalu meningkat. Oke? Dan selalu terbaik. Tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada kerusuhan, tidak ada hal aneh yang terjadi di perusahaan tersebut. Dia mencoba mengcover sehingga selalu menjadi image yang positif bagi perusahaan. Yang kedua, inform target audiences about positive association with a product, service, brand, organization. Jadi dia selalu atau orang yang bertanggung jawab atas bagaimana membentuk hubungan antara sebuah produk, jasa, merek ataupun perusahaan. Jadi dia nanti akan menjembatani bagaimana mempromosikan sebuah produk, pelayanan atau jasa, merek ataupun perusahaan itu sendiri. Jadi dialah yang nanti menginformasikannya. Maintain good relationship with influencers. Jadi bagaimana cara dia berhubungan dengan para influencers? Kalau sekarang itu lebih kepada penggiat sosial media lah ya. Orang-orang yang sangat berpengaruh pendapatnya dengan audiens tertentu. Jadi bagaimana cara dia berkomunikasi dengan misalnya YouTuber, sosial media gitu ya, Instagram. Jadi dia mencoba berkomunikasi dengan orang tersebut. Bagaimana membentuk komunikasi yang baik, yang efektif, dan bisa berdampak tinggi pada perusahaannya. Gitu ya. Jadi seorang PR itu dia harus bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Tentu yang lebih utama adalah orang-orang yang memang punya kepentingan dengan perusahaannya ya. Oke. Selanjutnya adalah generate goodwill among consumer, the media, other audiences by raising the organization profile. Jadi menghasilkan goodwill, keinginan baik antara consumer atau customer, pengguna, media, audiens dengan meningkatkan profile. Nah, jadi profil perusahaan itu ditingkatkannya. Jadi dia meminta informasi dari berbagai sumber, berbagai kalangan. Dari customernya dia minta informasi apa kelebihan, kekurangan dari produk mereka. Dialah menyampaikan seperti itu. Ya, kalau tadi kesalahan, ada yang kurang gitu ya. Dan juga dia menyampaikan ke media-media massa informasi tentang perusahaan, produk, jasa, dan juga kepada target audiensnya. Jadi dia menerima kritik, saran, nanti melalui dia lah. Ketika orang ada press conference, ataupun dia menyampaikan informasi perusahaan, kalau ada kegiatan-kegiatan perusahaan, nanti orang akan bertanya ataupun memberikan kontribusi kepada PR ini. Stimulate demand for a product, service, idea, organization. Jadi dia merangsang, stimulate demand. Jadi dia merangsang atau membuat orang tertarik untuk membeli produk atau menggunakan jasa ataupun ide dari perusahaannya. Jadi itu yang dia coba kembangkan. Bagaimana para customer itu akan memilih produk perusahaannya, akan menggunakan jasa perusahaannya. Bagaimana perusahaan-perusahaan lain itu nanti membutuhkan ide mereka ataupun ide perusahaannya agar dapat berkembang. Itu yang dia coba bangun ya, dan selalu tingkatkan. Head of critical and favorable media coverage. Jadi dia bertanggung jawab atas semua hal-hal yang berkaitan dengan media. Jadi kalau memang ada hal-hal yang bermasalah gitu ya, yang berberat kasusnya, mungkin demo kah,
atau gaji belum bayar, atau kegagalan produk kan, nanti dia yang akan mencoba bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau mengkonfirmasi hal-hal yang bermasalah tersebut. Dialah merupakan ujung tombak antara perusahaan dengan masyarakat umum ataupun pihak-pihak terkait terhadap apa yang sedang terjadi di perusahaan itu. Selanjutnya, apa sih peran dari PR itu sendiri? Kalau kita melihat perannya, PR itu kerjanya to influence, inspire, create change in today's dynamic society. Jadi pekerjaannya adalah untuk mempengaruhi, memberikan semangat atau mengubah image ya pada aktivitas hari ini. Maksudnya hari ini yang terbaru. By embracing new technologies, pushing creative boundaries, PR agency have to protect, enhance, and build the reputation of their client through every communication means possible. Jadi pekerjaan seorang PR itu dia akan mencoba mempengaruhi, menginspirasi ataupun mengubah pola pikir atau cara pandang customernya. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan teknologi atau sosial media yang sudah ada, dan nanti mereka mencoba mengelompokkan customer mereka itu. Mereka akan mencoba membuat kelompok-kelompok ya, ataupun membina kelompok-kelompok yang menggunakan jasa mereka, dan nanti di sanalah yang mereka menggunakan cara komunikasi mereka atau apa-apa saja yang bisa dibantu oleh perusahaan supaya klien mereka itu bisa bertambah atau senang dengan jasa yang mereka berikan. Nah, itu ya. As a management function, PR encompasses of the following: anticipating, mengantisipasi, menganalisis, interpretasi, mempengaruhi opini publik, perilaku atau perangai, dan juga isu-isu yang mungkin berdampak kepada proses ataupun rencana perusahaan. Jadi dialah bertanggung jawab atas hal yang isu-isu kah, informasi-informasi yang kurang nyaman kah, ataupun yang paling bagus atau yang terbaru, yang terbaik. Nah, dialah yang menyelesaikan semua ya. Jadi apapun yang terjadi dampaknya berita itu baik itu buruk nanti tergantung dialah ya. Ketika orang ingin mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi di perusahaan, maka dia nanti akan menyelesaikan dengan baik ya. Tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan baik, cara berkomunikasi dengan baik. Nah, gitu ya. Counseling management within organization with regard to establishment taking into their possible public consequences. Jadi dialah juga orang yang bertanggung jawab atas counseling management, konsultasi ya, apa yang terbaik. Jadi dia menjadi pihak penengah antara customer, stakeholder mungkin, atau investor mungkin, dengan perusahaan. Jadi dia yang menjadi penengahnya, dia menjadi pembicara yang mengatur hal seperti itu ya. Jadi sebagai pihak konselor atau orang yang bertanggung jawab atas permasalahan komunikasi di bidang perusahaan, maka itulah yang harus dilakukan dengan baik ya. Bagaimana cara membuat customer kita, klien kita, investor mungkin, atau perusahaan kita sendiri itu nyaman berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Researching, conducting, evaluating program. Jadi melakukan penelitian, melaksanakan program, mengevaluasi program dari sebuah tindakan atau komunikasi untuk mencapai pemahaman publik ya, untuk mendapatkan kesuksesan dari tujuan perusahaan. Jadi dia selalu membanyak membaca, dia selalu banyak melakukan penelitian, dia selalu mencari tahu, banyak melakukan metode-metode, membahas apa saja permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri ya. Apa tujuannya? Supaya nanti dia tahu apa yang terjadi di perusahaan, dia tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut atau menyampaikannya kepada pimpinan, dan juga nanti dia bisa menjadi jembatan ya
untuk mencapai tujuan, visi, misi, tujuan, sasaran dari perusahaan itu sendiri, ya, dan itu nanti tersampaikan juga kepada masyarakat umum, ya. Selanjutnya, implementing the organization effort to influence change public policy. Jadi merencanakan, menerapkan bagaimana usaha perusahaan untuk merubah public policy. Jadi bagaimana nanti dia akan mencoba menggambarkan ya suatu kebijakan-kebijakan sehingga nanti customer atau pihak-pihak yang di luar perusahaan itu dapat merasa nyaman dan senang untuk menggunakan jasa mereka. Oke, nanti ada kebijakan-kebijakan yang dia buat ya terhadap customer mereka. Selanjutnya, setting objective, planning, budgeting, managing resources needed to perform all of the above. Jadi menetapkan bagaimana tujuan, rencana, keuangan, managing resources ya, sumber daya orang atau alam ya, yang dibutuhkan untuk semua hal di atas. Jadi dia melakukan penelitian lah. Jadi nanti apa hasil temuan dari pekerjaannya itu atau penelitian tersebut, nanti itu akan disampaikannya kepada pihak perusahaan dari segi apapun yang akan dia lakukan, apakah keuangan kah atau manajemen kah, gitu ya, atau risiko kah. Nah, itu akan disampaikannya per perusahaan dan nanti dia akan bertanggung jawab juga untuk menyampaikannya ke depan di hadapan publik sendiri. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan oleh PR sendiri? Yang pertama itu adalah announce the product. Jadi dia akan menyampaikan atau menginformasikan produk-produk baru dan juga menjelaskan produk-produk yang lama. Oke. Apa kelebihannya? Kenapa harus dibeli oleh masyarakat, gitu ya. Selanjutnya, create and promote special event. Jadi melaksanakan beberapa event-event tertentu, gathering kah? Family gathering gitu ya, pertemuan-pertemuan dengan customer mereka atau pihak-pihak yang terkait supaya mereka dikenal oleh pihak luar. Creating and understanding, jadi menciptakan suatu pemahaman informasi yang layak untuk disampaikan kepada media sosial kah ataupun customernya secara langsung. Selanjutnya melakukan penelitian. Jadi dengan melakukan penelitian itu nanti dia tahu dengan apa yang terjadi pada perusahaan dan dia juga tahu terjadi apa yang di masyarakat, apa yang masyarakat butuhkan sebenarnya terhadap perusahaannya sendiri. Selanjutnya marketing, dia juga marketer ya, orang yang menjual dari produk-produk perusahaan. Dia tahu semua produk yang ada di perusahaan itu sendiri dan jasanya bagaimana itu digunakan oleh orang lain ataupun dibeli oleh orang lain. Selanjutnya adalah handling di media nih. Kalau ada media-media nanti yang ingin mendapatkan informasi dari dia tentang mendapatkan informasi perusahaan, maka nanti bersama PR lah semua itu akan berurusan. Ya, gitu ya. Kita masuk kepada topik terakhir kita. Apa saja prinsip-prinsip dari PR sendiri? Pertama, disip, artinya tidak boleh melakukan penipuan. Jadi harus beritanya terpercaya ya, aktual, tepat dan terpercaya. Tidak boleh ada penipuan itu. Berbohong itu berbahaya ya. Karena itu nanti akan merusak dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, contact information. Jadi harus jelas juga PR ini contact information siapa. Jadi berapa nomor teleponnya, gitu ya, WhatsApp-nya, Instagram-nya berapa. Karena nanti dia akan dihubungi oleh berbagai pihak terhadap perusahaan yang sedang dia bangun image-nya. Selanjutnya target information. Jadi dia juga nanti mengurus apa saja informasi-informasi yang penting untuk disampaikan dan mana yang tidak penting untuk disampaikan atau diketahui oleh customer kita. Itu pekerjaan PR itu dia. Jadi dia lebih ingin mendiskusikan atau menyampaikan hal-hal yang patut disampaikan saja oleh kepada masyarakat ya. Tidak semua informasi itu diberikan kepada masyarakat ya. Ada juga hal yang harus disimpan karena itu memang rahasia perusahaan ya. Selanjutnya fotograf. Nih kalau ada foto-foto sesi nanti ya,
Kalau ada misalnya foto-foto dari pimpinan, ada pertemuan, pejabat dan sebagainya, aktivitas sosial di luar, maka nanti dia yang akan mengurus ya. Timing, waktu, jadi dia bagaimana cara menetapkan waktu diskusi, kapan ada rapat gitu ya, bagaimana pihak luar berkomunikasi dengan pihak dalam atau sebagai perusahaan. Nah, itu nanti dia ngatur timingnya. Availability, ketersediaannya, jadi dia itu harus standby 24 jam ya. Kalau PR itu mas seperti itu dia, karena dia akan selalu dihubungi orang lain ya. Kadang-kadang ada berita permasalahan yang mendesak. Nah, itulah availability-nya itu harus 24 jam seperti itu. Stay aktif hampir sama lah ya. Dia akan terus bergerak ya. Nah, jarang sekali yang bermenung-menung ya, tidak jelas pekerjaan, tidak bukan PR itu ya. PR itu dia aktif melakukan berbagai kebijakan, bagaimana cara dia mengembangkan antara pihak luar dengan pihak perusahaan. Selanjutnya fact checking. Jadi dia juga harus tahu mana yang fakta, mana yang tidak fakta ya. Nanti diberburukkan sama customer, dia tidak tahu entah itu produk dia apa tidak. Dia berkomen pula, itu yang tidak bisa ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya apa yang terjadi ya. Itulah kerjaan PR sendiri ya. Oke, kira-kira itu topik kita untuk hari ini tentang PR, public relation. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.